dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya la rasul ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa taala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, ibu-ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah, kembali Allah pertemukan kita di penghujung bulan Sya'ban. Bersyukurlah kita ibu, karena besok malam insya Allah, ya besok malam kita sudah memasuki malam tarawih, berarti akan masuki malam Ramadan insya Allah. Bu, udah ini cukup ini. Nah, jadi prinsipnya hari ini kita akan kaji secara lebih banyak diskusi saja, ya. Tetapi saya ingin sampaikan terlebih dulu poin-poin tentang yaitu tarhib dan targhib, ya. Baik, alhamdulillah, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Ini prinsip loh Bu. Ketika orang jadikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebagai prinsipnya, insya Allah dia akan dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari keburukan dan fitnah, insya Allah. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Sekali lagi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim-muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya Allah. Ini paling mantap kalau udah tabungannya banyak. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, jadi ada beberapa poin tentang Ramadan. Kita tidak menggunakan, sebetulnya kurang tepat. Ya boleh saja sih. Kalau tarhib itu artinya menyambut. Kalau tarhib, hib pakai H besar itu ngancam. Nah, ya tapi kita lebih dari itu menggunakan targhib. Kalau tarhib H kecil artinya menyambut. Kalau tarhib H besar itu artinya ngancam atau nakut-nakuti. Nah, tarhib ya. Nah, kita sekarang targhib. Kalau targhib itu apa? Targhib itu cinta, senang dan rindu. Makanya kalau digabungkan yaitu dalam rangka tarhib dan targhib, mestinya gitu. Dia menyambut karena cinta, senang dan rindu dengan Ramadan ya. Ini yang menarik. Kalau kenapa targhib ini ada pada diri sahabat Nabi? Sahabat Nabi sudah dijamin masuk surga. Tapi saking namanya targhib tadi, ghain ya, cinta, senang, rindu dengan Ramadan tuh, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa sih saum Ramadan ini, puasa Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita kok hanya 1 bulan? Ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan kita kok hanya 1 bulan? Kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Rasa-rasanya di antara kita enggak ada yang tanya gitu. Yang ada puasa ini diwajibkan hanya 1 bulan. Itu pun hampir tiap hari tiap malam dihitungin terus gitu ya.
Alhamdulillah dapat 5, alhamdulillah 7. Apalagi udah 15 ke atas sudah pikirannya yang mudik lah, yang ini dan itu dan lain sebagainya ya. Nah, jadi intinya saking cintanya makanya disebut targhib, cinta, senang dan rindu dengan Ramadan. Baik Ibu, jadi hari ini saya nggak uraikan panjang-panjang, kita akan banyak diskusi saja nanti. Yang pertama adalah targetnya dulu. Ya. Target kita hari ini kumpul di sini, alhamdulillah sampai juga dengan pertolongan Allah. Targetnya ada 3. Al-Baqarah 183 sampai 186. Target menjalankan ibadah saum Ramadan ada 3. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target yang pertama menjadi orang yang bertakwa. Ya, target berpuasa ada 3. Yang pertama la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua la'allakum tashkurun, target saum atau target puasa ada 3. 1 la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang masa. Syukurilah apa yang ada, hidup ini adalah anugerah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, Allah tambah berkah karunia-Nya. Kalau kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Kemudian yang kedua tadi menjadi orang bersyukur. Yang ketiga la'allahum yarsyudun. Ya, la'allahum yarsyudun itu artinya, ya saya mengartikan bebasnya itu apa? Agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah. Ya. Agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah. Ini contohnya Bu, kalau bulan Ramadan itu mau marah ingat, astagfirullahaladzim, refleksnya cepat. Kumpul-kumpul mau ngurupi, puasa lu, astagfirullahaladzim. Ya. Makanya ada ibu-ibu itu kalau mau marah sampai ngancem dulu ya, awas nanti kalau maghrib kamu. Nah, okay. Alhamdulillah begitu maghrib, alhamdulillah dia lupa, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi itu targetnya. Cuman Bu, kata kunci di sini yang harus saya ingin sampaikan begini. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu kan banyak, ya. Ciri-ciri orang bertakwa itu kan banyak. Jadi semakin banyak ciri-ciri orang yang bertakwa kita miliki, saya ulangi, ciri-ciri orang bertakwa itu banyak. Semakin banyak ciri-ciri orang yang bertakwa kita miliki, berarti kita sudah dekat dengan surga, dan insya Allah itu tandanya kita dicintai, diridhai oleh Allah. Ya. Salah satunya untuk menjadi orang yang bisa bertakwa kan berpuasa. Ya. Nah, saya ingin garis bawahi, semakin banyak ciri-ciri orang yang bertakwa kita miliki ada pada diri kita, berarti kita sudah semakin dekat dengan surga, dan itu sebagai tanda salah satu tandanya, buktinya Allah cinta kepada kita dan Allah ridha kepada kita. Sebaliknya, orang kok dalam hidupnya sifat-sifat ciri-ciri yang orang bertakwa ini kok semakin jauh, semakin gak ada, semakin jauhlah dia dari rahmat Allah. Salah satunya ciri-ciri orang bertakwa Al-Imran 133 sampai 135. Ya. Al-Imran itu Quran saya surat yang ketiga, 133 sampai 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra wal kadhiminal ghaidz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bu, singkatnya Bu ya, di antara ciri-ciri orang yang bertakwa apa? Yusari'una fil khairat, menyegerakan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh. Jadi kalau dengar azan bukannya kaget, malah sebelum azan malah dia ambil air wudu. Menyegerakan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh. Makanya puasa itu mengajarkan kita seperti itu agar menjadi orang bertakwa.
Ya, menyegerakan diri dalam kebaikan ibadah dan amal solih. Ya. Baik, kemudian yang kedua yaitu apa? Gemar mengeluarkan ziz. Ya, gemar mengeluarkan ziz, zakat, infak dan sedekah. Untuk ziz catatannya cuma satu, keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Ya. Untuk ziz itu catatannya cuma satu, keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Baik. Kemudian boleh, tapi kalau bisa banyak ikhlas kenapa sedikit kan gitu? Ya. Baik, kemudian ya. Ya, monggo. Bu, monggo. Ya. Kemudian adalah apa? Orang yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Kan saum Ramadan ini adalah mengajarkan kita gimana kita bisa mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Ya. Mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Ya. Kemudian juga mudah memaafkan kesalahan orang lain. Makasih. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu ciri orang bertakwa. Mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Ya. Mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidak punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Itu namanya Ramadan. Artinya Ramadan itu apa? Membakar. Nanti ada 11 yang kita akan tekankan di poin ini hari ini, yaitu 11 penyakit hati yang harus kita bakar dengan Ramadan. Tapi nanti ya. Jadi intinya Ramadan itu mengajarkan apa, targetnya 3. Jadi orang bertakwa, bersyukur, dan agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, sekarang itu tadi targetnya. Sekarang yang kedua, keistimewaannya. Apa keistimewaan Ramadan? Jadi 2 Romawi. Tadi target, sekarang keistimewaannya. Keistimewaan Ramadan ini adalah Rasulullah menyatakan dalam hadis qudsi, berarti firman Allah, kullu amal ibni Adam, semua amalan-amalan anak Adam untuk mereka sendiri. Ila saum, kata Allah, tapi kecuali puasa. Apa kata Allah? Semua amalan anak Adam untuk mereka sendiri kecuali saum, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang memberikan pahalanya. Artinya kalau ibadah-ibadah yang lain itu Allah yang kasih pahala, iya. Cuman melalui perantara malaikat. Tapi kalau Ramadan itu langsung Allah yang kasih. Berarti kan istimewa sekali. Semuanya untuk mereka sendiri, bahasanya Allah, kecuali saum itu untukku dan aku sendiri yang memberikan pahala. Baik, itu yang pertama keistimewaannya. Keistimewaan yang kedua, ya, keistimewaannya kan ya, ibadah satu-satunya yang Allah langsung kasih sendiri pahalanya. Nah, yang kedua, ya, apa yang kedua ini? Semua amalan ibadah dilipat-lipat gandakan pahalanya. Bukan puasanya saja, tapi semua amalan kebaikan ibadah dilipat-lipatkan pahalanya. Contoh, Bu, ini kita belum Ramadan. Hari ini dengan hari Sabtu besok sudah beda. Kita hari ini baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim. Rasul katakan, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, yang masing-masing tiap huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan di luar Ramadan. Begitu nanti masuk Ramadan itu ngitungnya malam tarawih. Begitu Ramadan, satu huruf diberi pahala 100 pahala kebaikan. Maka mohon maaf ya, kalau di bulan Ramadan kok kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran walaupun sekali, yakin di luar Ramadan lebih susah, lebih sulit untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Jangan-jangan malah dia belum pernah menghatamkan Al-Quran. Kok di bulan Ramadan suka marah-marah? Ini memang pemarah orangnya. Di bulan Ramadan kok suka gosip, ngegibah? Memang penggosip orangnya.
Di bulan Ramadan kok suka nyakitin anak mertua. Memang begitu kelakuannya. Ya itu memang begitu. Ya. Jadi yang kedua ini apa? Keistimewaannya tadi semua amalan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Nah, kemudian yang ini nanti di akhirat tapi ya baunya nafas orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum, lebih wangi ketimbang kasturi dan misek. Itu di akhirat loh Bu ya. Di dunia enggak lah. Jenengan habis sahur makannya jengkol, makannya pete, temennya malah pingsan macam mana itu ya. Enggak, ya itu memang kita mendudukkannya memang itu di akhirat ya, bukan di dunia. Baik. Ji. Milik menuduh. Apa ini? Kalau saya Pak Ustaz. Apa aja saya mana aja. Saya ikut dengan aja lah Pak. Oh, kalau saya sop ikan. Ya udah saya udah ikut aja lah. Enggak, sop ikan aja deh. Oh, Tanpa nasi saya. Nah, tanpa nasi enggak apa-apa ya. Oh, gitu. Iya. Saya ngikutin aja lah nih. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Bu, ini kisah ini ya, ini kisah ini menjadi keistimewaan ya, menjadi keistimewaan puasa. Apa Bu? Ada 2 sahabat. Sahabat yang pertama masuk Islamnya di bulan Syawal. Sebelum Ramadan ini 1 pekan atau 10 hari sebelum Ramadan dia meninggal. Berarti berapa lama Islamnya? 10 bulan ya. Yang satu masuk Islamnya 10 hari atau 1 pekan sebelum Ramadan ini. Dia masuk Islam 10 hari sebelum Idul Fitri. Berarti hari yang ke-20 dari puasanya dia meninggal. Tapi yang satu kan hitungannya 10 bulan. Yang satu 1 bulan ya. 1 bulan anggaplah. Bu ngerti nggak? Di akhirat nanti yang dipertemukan oleh Allah yang kedua itu akan mendapatkan kedudukan surga yang lebih tinggi, lebih utama ketimbang yang pertama. Padahal dia hanya 1 bulan. Yang ini 10 bulan. Apa alasannya? Karena Allah pertemukan dia dengan Ramadan, kemudian dia melakukan ibadah Ramadan sebaik mungkin dan dia jadikan seolah-olah ini adalah Ramadan yang terakhir. Maka itu juga perlu kita jadikan diri kita gitu. Ini adalah seolah-olah adalah Ramadanku yang terakhir. Ya, jadi dipertemukannya oleh Allah dengan Ramadan dan insya Allah itulah yang akan menghantarkan kita. Makanya banyak orang yang ingin mati di bulan Ramadan. Artinya gini, siapa yang dia di bulan Ramadan itu dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, dia melakukan ibadah bersungguh-sungguh. Andaikan dia dimatikan, insya Allah dia husnul khatimah. Insya Allah dijamin husnul khatimah. Tentunya ya sudah jelas lah dia tidak syirik, itu sudah jelas. Artinya dalam ketaatan keimanan ibadah. Dan ini artinya apa? Menjadikan nilai tersendiri tentang Ramadan. Coba tadi yang 10 hari ya, yang 10 bulan dibandingkan dengan 1 bulan kan jauh sekali. Tapi dia dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, dia mendapatkan kedudukan surga lebih tinggi, lebih utama dari yang 10. Baik. Sekarang kita langsung memasuki poin yaitu dosa-dosa yang hendaknya kita tinggalkan sebelum Ramadan. Bukan berarti nanti kalau habis Ramadan boleh balik lagi. Namanya tazkiyatun nafas. Ya. Jadi penyakit-penyakit hati yang hendaknya kita bersihkan sebelum Ramadan. Ya. Ada 11 paling tidak. Di tempat lain itu 18 sampai 20 loh ya. Ini di sini aja ini. Di sini 11 ya, di tempat lain sampai 20 loh ini. Ada diskonnya ini ya. Astagfirullahaladzim. Maksudnya dari 11 nanti ditambah 5. Boleh nanti saya berikan tambahan itu. Baik, apa Bu? Penyakit hati di atas tazkiyatun nafas kan qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, wa qad khaba man dasa, dan rugilah orang yang mengotorinya. Nah, sebelum Ramadan itu mesti kita bersih-bersih. Kalau orang-orang bersih karpet, bersih-bersih itu bagus saja. Tapi bersih hati ini yang paling utama. Kenapa? Karena kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan, sebelum Ramadan, itu nanti akan memberatkan diri kita. Menjadi penghambat
menjadi kita nggak nyaman, menjadi pokoknya banyak ada aja. Tapi kalau sebelum Ramadan ini sudah kita clearkan, Bu, semua yang namanya kemaksiatan dan dosa itu sudah kita tinggalkan, kita bersihkan. Udah, tutup buku, Bengkulu, Semarang. Dulu sekarang. Ya. Apa itu? 11 penyakit hati yang sebelum Ramadan hendaknya kita tinggalkan, kita bersihkan. Baik. Yang pertama adalah yaitu al-kusulu fil ibadah. Malas dalam ibadah. Pernah malas? Al-kusulu fil ibadah. Malas dalam ibadah. Terus gimana caranya biar nggak malas? Semangat. Biar nggak malas semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Nah. Tapi benar itu. Ya. Jadi al-kusulu fil ibadah, malas dalam menjalankan ibadah. Ya, biar nggak malas, semangat. Biar semangat, jangan malas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yaitu penyakit hati yang harus kita buang, bersihkan dari diri kita adalah al-ghadabu. Al-ghadabu. Al-ghadabu artinya marah-marah, gampang emosi. Ya. Al-ghadabu, gampang marah-marah, gampang emosi. Marah itu gampang loh, Bu. Tapi ada satu poin ini, maaf ya. Satu poin ini ingat-ingat, Bu. Ibu jangan sampai, terutama kalau kita punya anak, jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam memarahinya, berkasar-kasar, apalagi sampai berpilih kasih. Ini pernah saya sampaikan, kalau kita punya anak, jangan sampai terlalu berkasar-kasar, berlebih-lebihan memarahin anak. Kenapa? Karena kita nggak tahu loh, Bu, di usia tua kita nanti kita berlabuh di anak yang mana. Saudara juga begitu. Kalau kita punya saudara, tapi untuk mengetahui saudara itu baik dan tidak, lihat saja ketika ada pembagian waris. Kalau dia berserakah, ya itu memang aslinya. Berarti dia persaudaraannya itu karena uang saja. Tapi kalau yang betul karena Allah, apalagi ada kakak adiknya yang nggak mampu, ya udah jatahku untuk kakak ada, untuk adik lah. Jadi salah satunya untuk mengetahui bersihnya hati, baiknya hati saudara kita ini, bagaimana dia ketika dengan uang. Ya. Masalahnya kulusain bil fulus lancar, wa kulusain bila fulus gagal. Nah itu masalahnya juga. Baik, jadi marah-marah. Yang ketiga, penyakit hati yang hendaknya kita bersihkan dari diri kita adalah yang ketiga, riya dan sum'ah. Ya. Riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Riya itu ya pamer amal, kalau sum'ah ngungkit-ngungkit kebaikan. Boleh jadi, Mbak bisa nggak minta tambahin air panas ya? Ya, kayaknya belum panas, terang. Waalaikumsalam. Ya, ya airnya datang juga. Ya. Silakan kakak. Insya Allah. Baru sampai 3 poin kok. Oh ya. Okay. Jadi sebelum Ramadan pastikan ini kita clearkan. Silakan diminum lebih dulu. Satu, malas ibadah. Biar nggak malas, semangat. Biar semangat, jangan malas. Dah. Yang kedua, marah-marah. Bu, marah-marah itu sebetulnya walaupun maaf ya, walaupun kita punya teman baik, tapi kalau sudah dicirikan sama teman kita, orangnya emosian, ngerinya Bu, pas kita nggak lagi mood, itu nanti jadi panjang. Enggak, aku nggak nyaman sama dia. Ya. Makanya mohon maaf, canda gurau saja pun tetap dengan batas-batasan yang dibenarkan. Ya.
Sampai Nabi mengatakan la taghdab wala kal jannah. Janganlah kamu marah-marah bagimu surga. Baik, tadi yang ketiga apa? Riya dan sum'ah. Riya itu pamer-pamer amal. Ya. Namun maaf ya, untuk kita-kita ini jelas-jelas makruh. Kalau kita masuk ke rumah makan, contohnya ke kafe, terus kita makan, kita foto-foto, terus kita masukkan status makruh kalau nggak bagi-bagi. Ya, lebih baik nggak usah pasang status, malah sampai gatonya udah sampai rumahnya. Dari siapa? Masa kalau saya pasang kue-kue memang kan saya dagang. Lain, kalau dagang memang lain. Kalau ini kan dia masuk ke satu tempat hanya dia mau makan, itu lain. Kalau dagang memang harus, itu berbeda. Nah, ya, berbeda. Beda poin ya. Baik ya. Bu, berapa banyak orang yang melakukan kebaikan hancur gara-gara dua hal tadi, riya dan sum'ah. Bu, amalan yang terbaik itu ternyata apa? Amalan yang bisa kita rahasiakan. Mohon maaf ya, bahkan suami istri, misalkan Bu Erni ini berinfak, kalau memang suami nggak harus tahu, nggak usah diceritakan. Itu lebih baik, itu lebih utama. Kita sebagai orang tua atau sebagai anak, kalau itu amal nggak perlu kita ceritakan, itu lebih utama. Ini amal malah yang paling dicintai oleh Allah dari sekian amal. Bukan terang-terangan nggak boleh, boleh aja. Kalau orang tua ke anak mungkin itu kan sebenarnya bukan apa, hanya untuk menyadarkan kamu itu, ingat loh, biayain kamu itu nggak uang sedikit loh misalkan. Itu kan ngungkit mau nggak mau ya. Tapi ngungkitnya bukan untuk apa, untuk menyadarkan dia. Itu boleh. Tapi kalau orang lain sudah nggak boleh. Ya, ngerti nggak? Itu kalau nggak tak bantu tak tolong. Masya Allah. Wah, nyesel aku. Itu keponakan. Iya, itu keponakan juga nggak boleh. Nyesel aku. Itu keponakan. Lagi susah, lagi sulit, tak bantu tak tolong. Sekarang udah jadi orang boro-boro datang ke rumah. Terima kasih enggak? Nyesel aku. Hapus kebaikan itu. Tapi nggak harus begitu juga. Kalau kita ceritakan orang lain, kalau kita ke orang gitu, kamu ingat loh, tante ini bukannya minta balasan kamu ya. Kamu ingat Allah tolong, alhamdulillah Allah waktu itu tolong tante. Tante bisa, boleh hal seperti itu. Sifatnya tarbiyah, sifatnya ngedidik boleh. Ya. Tapi Ibu, yang paling baik lagi kalau kita bisa merahasiakan amal kita. Yang keempat, hasad, iri, dengki, dendam. Kata Rasulullah, al-hasadu yakulul hasanat. Yang namanya hasad, iri, dengki, dendam itu dia memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Jenengan sering mungkin dapat nasihat dari temannya, orang tua atau saudaranya. Udahlah Bu, udahlah jeng, ikhlasin aja, gitu kan? Ikhlasin aja itu cakupannya 3 hal. Memaafkannya, melupakan keburukan, kesalahan, dosa, aibnya atau kezalimannya. Yang ketiga, mendoakan yang baik-baik. Mana yang berat? Jadi udahlah jeng, ikhlasin aja. Cakupannya ikhlasin aja itu maksudnya adalah memaafkannya, ya. Kemudian melupakan keburukan, salah aibnya atau kezalimannya, kemudian mendoakan yang baik-baik. Mana yang berat? Masa sih berat semua? Maafin aja, ya deh saya maafin gitu aja, masa berat sih? Sampai mendalam sekali, sampai luka yang kurasakan gitu. Itu memang berarti dari masalah kita. Bu, bayangkan gini. Coba yuk, pelajarannya gini. Bayangkan kalau Allah tuh nggak pemaaf. Allah pemaaf nggak? Jahat sekali manusia tuh. Mengatakan Allah punya anak, jahat banget. Mengatakan Allah miskin, Allah nggak mampu. Mengatakan Allah dolim, mengatakan Allah nggak adil, misalkan. Ini kan jahat banget kan? Dia menyembah bukan kepada selain Allah, bukan kepada Allah. Kan buruk, jahat sekali kan? Tapi ketika hamba itu datang dengan tobat, diampuni nggak ada Allah. Bahkan dosa sebanyak buih di lautan, setinggi gunung atau setinggi langit, atau sebanyak apa sebesar apapun, dia datang dengan tobat yang. Coba bayangkan gini Bu, ketika Rasulullah, kalau Rasulullah itu misalkan nggak pemaaf, pendendam, bengis, kasar, naudzubillah, nggak mungkin.
Mungkin umatnya kayak apa, Bu? Ini Rasulullah yang bijak, yang santun, yang pemaaf aja, kita kadang-kadang berat ngikutin. Padahal kita bilang cinta kepada Nabi. Berarti kan omdo, jangan-jangan omon-omon ini kita ini. Ya. Pertanyaan saya, Ibu, pertanyaan saya, apa yang Ibu ketahui dari 113? Apa yang Ibu ketahui dari 113? Ya, apa yang Ibu ketahui dari 113? 113 itu adalah setelah 112, sebelum 114. Berarti surat Al-Falaq maksudnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad, iri, dengki, dendam. Perhatikan ya. Hasad, iri, dengki, dendam itu ngerusak hati, buang energi, datangin penyakit, mempercepat mati. Iya. Ini ada pantunnya loh. Tentang hasad, iri, dengki, dendam. Ini kan kaitannya juga kadang-kadang karena kita pernah di prank gitu juga akhirnya marah kan. Nih ada ya pantun ringannya gini. Ini pantunnya. Utamakan ngopi, utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Kenapa? Karena pahitnya kopi bisa kita nikmati. Manisnya janji bikin sakit hati. Gila le. Iya kan? Kalau pahitnya kopi bisa kita nikmati. Ya, apalagi kopinya dari kopi iya, tapi bisa dinikmati kan? Tapi kalau manisnya janji bikin sakit hati itu. Baik, yang kelima. Ya, yang kelima, penyakit hati yang hendaknya kita bersihkan sebelum Ramadan ini. Yang kelima adalah yaitu al-bukhlu. Al-bukhlu. Al-bukhlu itu kikir, bail, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili, kariang.